Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Marilah kita sejenak merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 22 September 2025. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Galatia pasal 3 ayat 26. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudara, seorang ibu muda yang baru saja melahirkan berkunjung ke rumah orang tuanya. Dengan bangga ia menunjukkan bayinya kepada ibunya, seraya berkata, "Ibu, bayiku sehat dan lucu." Namun ada yang agak aneh. Rambutnya hitam sekali, padahal aku dan suamiku berambut pirang. Ibunya menjawab, "Kamu tak perlu heran, kan rambut ayahmu juga hitam." Dengan cepat anak perempuannya menjawab, "Tapi Bu, itu tidak ada pengaruhnya. Bukankah aku adalah anak angkat?" Ibunya terhenyak, lalu sambil tersenyum menjawab, Aku selalu lupa akan hal itu." Di dalam kehidupan ini ada yang disebut anak-anak biologis dan anak-anak adopsi. Anak biologis adalah anak yang dilahirkan dari orang tua sendiri. Tetapi anak adopsi adalah ketika seseorang yang bukan orang tua biologis mengambil hak asuh atas anak tersebut. Hal yang menakjubkan, walaupun ada saja anak adopsi, tetapi tindakan kasih dari orang tua yang mengadopsinya menjadikan anak-anak adopsi tersebut seperti anak biologis dari orang tua yang mengadopsi anak tersebut. Tidak ada salahnya memiliki anak-anak adopsi. Justru orang tua pengadopsi akan menjadi sangat luar biasa bila memperlakukan anak-anak adopsinya bagaikan anak-anak biologisnya sendiri. Dalam firman Tuhan hari ini, Paulus menegaskan kita menjadi anak-anak Allah karena di dalam Yesus Kristus. Paulus mengidentifikasikan semua orang percaya, baik orang-orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, sebagai anak-anak Allah. Istilah ini sebenarnya juga digunakan untuk konteks posisi orang percaya sebagai umat Allah ataupun orang percaya sebagai orang-orang yang dikasihi Allah atau anggota keluarga dari Allah. Sebagai umat Allah, maka semua orang-orang percaya dimiliki sepenuhnya oleh Tuhan. Artinya hidup kita seluruhnya menjadi kepunyaan Tuhan. Di sisi yang lain, sebagai anak-anak Allah atau anggota keluarga Allah, kita sekarang memiliki hubungan yang baru dengan Allah, di mana Ia menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Semua hal ini didapatkan oleh orang-orang percaya karena iman mereka kepada Kristus. Kita bukan anak biologis dari Allah, tetapi kita menjadi anak yang dikasihinya karena kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. Dalam kekristenan, kata anak Allah kerap kali dipakai dengan penuh kebanggaan. Akan tetapi lambat laun pemahaman akan asal mula status tersebut kerap terlupakan. Kita lupa bahwa status anak Allah yang kita terima melalui iman tersebut lambat laun menjadi hilang maknanya, karena sikap dan perbuatan kita yang tidak lagi mencerminkan sebagai anak-anak Allah. Dari pihak kita adalah baik dan wajar untuk senantiasa mengingat asal muasal status kita, menyadari bahwa status anak yang kita peroleh adalah karena kemurahan semata. Itu akan menolong tata nilai dan perilaku kita. Kita akan senantiasa diingatkan untuk tahu diri, untuk bersyukur,
dan berupaya untuk hidup sepadan dengan kemurahan Allah. Apakah kita sedang terus memperjuangkan hidup yang menunjukkan ucapan syukur atas anugerah tersebut? Ataukah selama ini perilaku kita justru mencerminkan hidup yang tak tahu berterima kasih? Salah satu bukti yang dapat terlihat dari seorang anak Allah adalah ia tinggal di dalam Kristus. Ia memiliki kelakuan atau cara hidup yang benar, hidup suci dan tidak berbuat dosa. Banyak orang yang melakukan perbuatan baik tetapi tidak memiliki iman. Sebaliknya, sebagian orang lain merasa beriman tetapi tidak menghasilkan perbuatan baik. Perikop Tuhan hari ini menunjukkan bahwa kealpaan terhadap salah satu, yaitu antara iman dan perbuatan, maka akan membuat keberadaan kita sebagai anak-anak Allah tercoreng. Hidup sebagai anak-anak Allah tentu tidak mudah. Kita harus sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita bisa saja terasing dari dunia ini dengan cara hidup yang berbeda dari cara hidup anak-anak Allah. Kita mungkin akan dianggap sebagai orang-orang yang aneh karena tidak turut melakukan apa yang dilakukan oleh dunia ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah yang hidup di tengah-tengah dunia yang bengkok ini harus memerlukan komitmen, kegigihan, dan juga pengorbanan. Marilah kita tunjukkan diri kita yang sebenarnya, bahwa kita adalah anak-anak yang telah dipilih oleh Allah. Dan karena iman di dalam Kristus, kita dikasihinya sebagai anak-anaknya sendiri. Pikirkanlah perbuatan baik dan yang benar untuk kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin.